Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ernawati. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Sriwijaya dari program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Saya merupakan mahasiswa dari kelas Indralaya dengan NIM 06051281924074. Video ini saya tujukan untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Politik Internasional dengan dosen pengampu yang terhormat Bapak Drs Alfiandra MSI dan yang terhormat Bapak Edwin Nurdiansyah SPD MPD. Pada video kali ini saya akan membahas materi tentang aktor dan power dalam politik internasional. Kira-kira kalian ada yang tahu nggak sih apa itu aktor dan apa itu power dalam politik internasional? Oke, yang pertama tadi adalah aktor. Nah, jadi aktor dalam politik internasional ini adalah pihak yang memiliki peran atau pihak yang melakukan interaksi dengan negara-negara lain sebagai bentuk dari kerjasama. Nah, aktor dalam politik internasional ini dibagi menjadi dua macam, yaitu aktor negara dan aktor non-negara. Untuk mengetahui penjelasan lebih lanjut terkait dengan penjelasan aktor negara dan aktor non-negara, silakan simak video selanjutnya ya. Yang pertama adalah aktor negara. Jadi, aktor yang paling penting dalam hubungan internasional adalah negara. Negara adalah sebuah kesatuan dari beberapa polusi penduduk yang diatur dan dikontrol oleh suatu pemerintahan. Negara merupakan pelaku utama dalam melakukan interaksi sosial, karena negara merupakan faktor dan penggerak utama untuk menjalankan interaksi-interaksi antara satu negara dengan negara lainnya. Saat melakukan interaksi-interaksi tersebut, negara-negara akan melakukan kerjasama dan bersekutu dengan negara lain untuk membentuk suatu kelompok antar negara yang memiliki suatu kepentingan dan tujuan yang sama. Dalam melakukan hal ini, suatu negara harus memiliki kedaulatan. Syarat kedaulatan suatu negara diantaranya harus memiliki rakyat, harus memiliki wilayah, memiliki pemerintahan, dan diakui kemerdekaannya oleh negara-negara lain di dunia ini. Yang kedua adalah aktor non-negara. Jadi, dalam melakukan kerjasama tersebut, pasti tidak hanya membutuhkan peran negara saja, akan tetapi juga membutuhkan peran dari aktor non-negara. Aktor non-negara ini bertugas untuk melengkapi dan membantu kinerja dari negara itu sendiri. Yang pertama ada IGOS, yang merupakan aktor organisasi internasional yang berhubungan yang dikelola oleh pemerintah dan berperan untuk mewakili suatu negara. Contoh IGOS ini adalah Lembaga Internasional atau Organisasi Internasional PBB. Yang kedua adalah NGOS, yang merupakan aktor organisasi internasional yang dibentuk dan tidak terkait oleh pemerintahan dan tidak mewakili suatu negara. Organisasi ini bertujuan untuk memberikan kontribusi untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Dan yang ketiga adalah MNCS, yang merupakan aktor organisasi internasional yang berperan dalam bidang sosial dan permasalahan ekonomi. Baiklah, yang selanjutnya tadi adalah power. Nah, power dalam politik internasional atau bisa kita sebut sebagai kekuatan, di mana kekuatan atau power dalam politik internasional ini adalah suatu kekuatan yang dimiliki oleh setiap negara. Namun, ada beberapa negara saja yang memiliki power terkhususnya dalam hubungan internasional. Nah, power atau kekuatan dalam politik internasional ini bisa berupa kekuatan atau power dalam bidang ekonomi, politik, pertahanan dan keamanan, dan lain sebagainya. Kemudian, jenis dari power dalam politik internasional ini terdiri dari hard power, soft power, dan smart power. Terkait dengan penjelasan selanjutnya mengenai power dalam politik internasional, silahkan simak video berikutnya ya. Power atau kekuatan merupakan salah satu dari esensi hubungan internasional yang berperan sebagai alat yang digunakan negara untuk mencapai interest. Dengan demikian, national power berarti sebuah power yang dimiliki oleh sebuah negara untuk mewujudkan national interest-nya.
Jenis-jenis dari power ini adalah hard power, yang kedua soft power, dan yang terakhir adalah smart power. Adapun kekuatan nasional dalam suatu negara menurut Morgenthau yang terdiri dari geografi, sumber daya alam, kemampuan industri, kualitas diplomasi atau pemerintahan, kemudian kesiagaan militer, penduduk, dan karakter nasional. Oke teman-teman, kita tadi sudah membahas materi tentang aktor dan power dalam politik internasional. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya ya, bahwasannya aktor dan power dalam politik internasional ini sangat berperan dalam kegiatan atau keberlangsungan dari kerjasama antar negara. Baiklah teman-teman, sekian video dari saya ya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Terima kasih telah menonton dan menyimak secara baik penjelasan yang ada di video ini. Kapan-kapan lagi. Bye-bye.